Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoifatul Jannah dengan NIM 23770121167. Saya merupakan mahasiswi dari STAI Mahad Ali Al-Hekam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya siapkan. Besar harapan saya agar presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang media dan teknologi dalam strategi pembelajaran. Materi ini membahas pentingnya penggunaan media dan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama-tama kita akan membahas pengertian media pembelajaran dan teknologi digital media. Pembelajaran adalah alat, sarana, atau perantara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Sedangkan teknologi digital adalah penggunaan perangkat elektronik dan internet untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan adanya teknologi digital, pembelajaran dapat dilakukan secara lebih fleksibel, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam memilih media pembelajaran, guru tidak boleh memilih media secara sembarangan. Media yang digunakan harus benar-benar mendukung proses pembelajaran agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru sebelum menentukan media pembelajaran yang akan digunakan. Pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang dipilih harus mampu membantu peserta didik mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Setiap tujuan pembelajaran memerlukan media yang berbeda sesuai dengan kebutuhan materi yang diajarkan. Kedua, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru perlu mempertimbangkan usia, tingkat perkembangan, kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Dengan menyesuaikan media terhadap karakteristik peserta didik, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Ketiga, mudah digunakan. Media yang dipilih sebaiknya tidak terlalu rumit sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh guru maupun peserta didik. Kemudahan penggunaan akan membantu kelancaran proses pembelajaran dan mengurangi hambatan teknis di dalam kelas. Keempat, efisien dan ekonomis. Guru perlu mempertimbangkan biaya, waktu, serta sumber daya yang tersedia. Media yang baik tidak selalu mahal, tetapi mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif. Kelima, menarik dan interaktif. Media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan perhatian, motivasi, dan partisipasi siswa dalam belajar. Selain itu, media yang interaktif memungkinkan siswa terlibat secara aktif sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Dengan memperhatikan kelima kriteria tersebut, guru dapat memilih media pembelajaran yang tepat sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu media visual, media audiovisual, dan media digital. Media visual contohnya gambar, poster, dan grafik. Media audio contohnya rekaman suara atau podcast. Media audiovisual menggabungkan gambar dan suara, seperti video pembelajaran dan film edukatif. Sementara media digital merupakan media berbasis teknologi seperti PowerPoint interaktif, Canva, Quizzes, Kahoot, dan YouTube edukasi yang banyak digunakan dalam pembelajaran saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan LMS atau Learning Management System dalam pembelajaran. LMS adalah sebuah sistem atau platform digital yang digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran secara online. Kehadiran LMS sangat membantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar tanpa harus selalu bertatap muka secara langsung. Dalam penggunaannya, LMS memiliki berbagai fungsi yang sangat penting. Pertama, LMS digunakan untuk membagikan materi pembelajaran seperti modul, presentasi, video, maupun sumber belajar lainnya sehingga siswa dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Kedua, LMS memudahkan proses pengumpulan tugas secara online. Siswa dapat mengirimkan tugas melalui platform yang telah disediakan, sementara guru dapat memeriksa dan memberikan umpan balik dengan lebih mudah. Ketiga, LMS menyediakan fitur diskusi yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa maupun antar sesama siswa. Melalui fitur ini, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan bertukar pendapat terkait materi yang dipelajari. Selain itu, LMS juga membantu guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar. Guru dapat membuat kuis, ujian, maupun tugas yang dapat dinilai secara otomatis maupun manual, sehingga proses evaluasi menjadi lebih efektif dan efisien. Beberapa contoh LMS yang banyak digunakan saat ini adalah Google Classroom, Moodle, Edmodo, dan Schoology. Platform-platform tersebut memiliki berbagai fitur yang mendukung pembelajaran digital dan memudahkan komunikasi antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, pemanfaatan LMS dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, serta membantu menciptakan proses belajar yang lebih fleksibel dan terorganisir sesuai dengan kebutuhan di era digital saat ini.
Kemudian ada pengembangan media pembelajaran interaktif. Pengembangan media pembelajaran interaktif adalah proses merancang, membuat, menguji, dan menyempurnakan media pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan materi yang dipelajari. Dalam proses pengembangannya, media dirancang agar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi, merespons, dan mengeksplorasi materi secara mandiri. Dengan adanya media pembelajaran interaktif, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar. Hal ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa memiliki kesempatan untuk memahami materi melalui pengalaman belajar yang lebih nyata dan menarik. Media pembelajaran interaktif memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Tampilan yang menarik serta adanya interaksi dalam media membuat siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Selain itu, media interaktif juga dapat membantu siswa memahami materi yang sulit atau kompleks dengan lebih mudah. Materi yang abstrak dapat disajikan dalam bentuk gambar, animasi, video, atau simulasi sehingga lebih mudah dipahami. Manfaat lainnya adalah menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran karena mereka dapat berpartisipasi secara langsung melalui berbagai aktivitas yang tersedia dalam media tersebut. Media pembelajaran interaktif juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Adapun beberapa contoh media pembelajaran interaktif yang banyak digunakan saat ini, antara lain kuis online menggunakan Kahoot atau Quizzes, video pembelajaran yang dilengkapi pertanyaan interaktif, simulasi praktikum virtual, game edukasi berbasis komputer maupun smartphone, serta modul elektronik atau e-modul interaktif. Media-media tersebut terbukti dapat meningkatkan partisipasi siswa, melatih kemampuan berpikir kritis, serta membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran interaktif menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital karena mampu menciptakan proses belajar yang lebih menarik, efektif, dan berpusat pada peserta didik. Sebagai kesimpulan, media dan teknologi merupakan komponen penting dalam strategi pembelajaran modern. Pemilihan media yang tepat dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pemanfaatan teknologi digital seperti LMS dan media pembelajaran interaktif mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, serta hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru perlu terus mengembangkan kemampuan dalam memilih dan memanfaatkan media serta teknologi agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan bermakna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.